Bahkan saat Nabi Musa meminta Korun mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar. Korun menolak dengan kikir. Ia merasa zakat hanya akan mengurangi hartanya. Allah berfirman dalam ayat 79, artinya, maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Korun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Namun orang-orang berilmu mengingatkan mereka. Allah berfirman dalam ayat 80, artinya, orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Kesombongan Korun telah melampaui batas. Allah berfirman dalam ayat 81, artinya, maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Melihat kehancuran itu, orang-orang yang tadi iri kini bersyukur karena Allah tidak membenamkan mereka juga. Acara ini dipersembahkan oleh mudah sekali berikrar, tapi kenapa sulit sekali menepati janji? Di lisan kita sering berkata, insya Allah saya berubah, insya Allah saya jaga amanah, insya Allah saya istiqomah. Namun waktu berjalan, ikrar tinggal ucapan, janji tinggal kenangan. Karena janji bukan sekedar kata,
Ia adalah orang beriman yang akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita pandai bersumpah, tapi lemah dalam menepati. Sebab Allah tidak menilai indahnya ucapan, melainkan teguhnya pembuktian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Cerah semua insya Allah. Bu, ibu pernah berjanji enggak kepada seseorang? Pernah. Kalau ibu diundang misalnya, terus kemudian, Bu besok datang ya ke undangan. Lalu ibu bilang insya Allah. Ibu datang nggak atau seringkali nggak datang? Wah kalau begitu ibu bagus. Karena begini Bu, jadi banyak orang kalau diundang, dia mengatakan insya Allah aku datang. Padahal dia itu nggak mau datang. Nah, ingat loh, kata insya Allah, insya Allah, jika Allah menghendaki, di dalamnya ada kemauan yang kuat, di dalamnya ada kejujuran dia mau memenuhi undangan itu, dan jika terjadi sesuatu halangan, dan memang halangan itu benar-benar darurat. Memang dia tiba-tiba misalnya ada kecelakaan sehingga pas dia di tengah jalan dia harus dibawa ke rumah sakit misalnya. Nah ini berlaku Bu, insya Allah, jika Allah menghendaki. Tapi ketika seseorang ternyata mengatakan bahwa insya Allah, tapi di hatinya dia tidak mau datang, di hatinya dia ngeles sebetulnya. Nah ini dosa. Karenanya jangan main-main dengan kata insya Allah. Jadi kejadiannya adalah bahwa ketika itu Rasulullah SAW dia diminta untuk menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi langsung mengatakan besok aku ceritakan. Padahal Nabi menunggu wahyu, lupa mengucapkan insya Allah. Allah tegur bahwa kalau kamu mau berjanji untuk datang, ucapkanlah insya Allah. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin kita hidup sampai besok pagi. Dan tidak bisa kita mengatur Allah. Karena itu manusia tidak punya kepastian. Oleh karena itu ucapkanlah insya Allah sebagai bukti kejujuran bahwa kita ingin menepati janji kita itu, tapi di saat kita tidak mampu, Allah mengampuni karena itu semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kepala? Minum Panadol Extra baru isi 4 harga terjangkau. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Sakit kepala? Minum Panadol Extra baru isi 4 harga terjangkau. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Masya Allah hebat Bu. Oke silahkan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani. Apa berdosa kalau Nama Ibu siapa? Bu Ani. Bu Ani, Ya, silakan Bu Ani. Iya. Apa berdosa kalau saya selalu berjanji dengan kata palsu sama tutur saya yang masih kecil supaya diam, dan saya berjanji itu dianggapnya sepele. Jadi Ibu Ani berjanji misalnya kepada anak kecil Iya, misalnya. iya. Anak kecil dianggap nggak paham dia Bu ya. Iya, betul. Nah, misalnya nih, kalau anak Ibu dia minta sesuatu yang Allah haramkan, maka Ibu silahkan mencari cara untuk tidak memenuhi. Dengan cara misalnya Ibu ngasih pemahaman, nah ini haram, Allah nggak suka, jangan lakukan. Atau Ibu mengatakan, ya udah nanti aja aku akan jelaskan kalau kamu sudah paham. Nah, tapi kalau ternyata itu sesuatu yang memang dibolehkan, misalnya Ibu beliin aku Quran ya, tuh, ya insya Allah. Padahal Ibu mampu, terus kemudian tapi Ibu mau ngeles, bilang insya Allah, itu dosa Bu. Sekalipun itu anak kecil, dia juga akan belajar bahwa kalau suatu saat dia pernah melihat sang ibu atau sang ayah mengatakan insya Allah, tetapi ternyata dia tidak memenuhinya, maka nanti ini akan dijadikan panduan oleh anak itu. Begitu dia besar, dia akan meniru sang ayah, sang ibu yang dulu seringkali mengucapkan insya Allah, tetapi dia tidak memenuhinya. Maka dia akan paham bahwa, oh berarti kata insya Allah itu untuk ngeles. Berarti insya Allah itu hanya pura-pura. Nah ini tidak boleh. Karena di dalamnya ada mengandung pendidikan. Maka tidak boleh kita menggunakan kata insya Allah, tetapi untuk sesuatu di mana kita untuk menghindar, untuk suatu janji yang kita ingin langgar, atau untuk suatu pertemuan yang mungkin kita memang sengaja tidak ingin datang. Katakan, kalau aku nggak mau datang, Bu, mohon maaf, besok aku tidak bisa datang ya undangan karena aku sibuk. Daripada Ibu mengatakan insya Allah, tapi ternyata Ibu tidak memenuhi. Tahu nggak? Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjanji ingin ketemu seseorang. Nah, Nabi bersepakat akan bertemu di bawah pohon. Nabi menunggu di pohon itu sampai 3 hari. Dan orang itu baru datang setelah 3 hari. Begitu datang, dia tanya, ya Fulan, kemana aja kamu? Aku nunggu di sini 3 hari. Nah itulah tanggung jawab sebuah janji. Karena itu jangan sekedar mengucapkan insya Allah. Ayo kita bersungguh-sungguh bahwa insya Allah adalah ikrar. Insya Allah adalah janji. Dan insya Allah harus kita penuhi. Hidup harus terus terang. Sehingga kita menjadi orang yang jelas dan tidak ditunggu-tunggu orang. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.